Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas teknopreneurship, di sini kami akan menjelaskan tentang lebih dalam mengenai apa itu teknopreneurship. Baiklah, sebelum masuk ke dalam penjelasan dan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Edo Bayu Pamungkas. NIM H071171004 di program studi ilmu komputer Universitas Hasanuddin angkatan 2017. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu teknopreneurship. Di mana yang kita tahu itu di sini dijelaskan bahwa teknopreneurship adalah sebuah wirausaha atau inkubator bisnis yang berbasis di teknologi, yaitu dalam model materi ini merupakan strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwa those being smart IQ led to career success. Apakah hanya dengan menggunakan otak yang pintar akan membawa sebuah karir yang sukses? Nah, di sini dia membuktikan bahwa jika dia menggunakan IQ, 80% karirnya akan sukses. Dan ketika dia hanya menggunakan IQ saja, 20% dia akan sukses. Di sini lebih banyak IQ, bukan? Baiklah. Selanjutnya. Nah, di sini kita masuk di teknopreneurship dan era digital. Di mana di teknopreneurship dan era digital ini adalah mereka yang mendasarkan ke-entrepreneurannya berdasarkan keahlian berbasis teknologi sebagai unsur utama pengembangan produknya. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi dalam hal ini. Teknopreneur tidak sekedar hanya menjual barang komoditas, namun mereka juga menjual produk inovatif yang mampu menjadikan substitusi maupun komplement dalam kemajuan peradaban manusia. Maksudnya di sini kita sebagai seorang teknopreneurship tidak hanya modal ahli dalam teknologi saja, tapi kita juga di sini mengutamakan dalam pengembangan produknya. Kita mengetahui teknologi tersebut dan dapat mengembangkan produknya sehingga kita bisa berbisnis di dunia bisnis. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang cara mendirikan usaha. Ada beberapa contoh. Yang pertama, yaitu di sini ada faktor keluarga pengusaha. Nah, dari cara mendirikan usaha itu tersendiri, salah satunya itu ini faktor keluarga pengusaha, yang dimana hanya melanjutkan usaha dari keluarganya saja. Contohnya misalnya sebagai orang tuanya merupakan sebuah pengusaha besar. Namun ketika dia ingin mendirikannya, dia tidak perlu repot-repot karena ayahnya sudah mengamanahkan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan usaha tersebut. Nah, itu yang disebut adalah faktor keluarga pengusaha. Baik, ya, selanjutnya yang kedua yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Ya, mungkin ini tidak terdengar cukup baik karena di sini hanya tertulis sengaja terjun menjadi pengusaha, tetapi ketika kita dengan sengaja dan merasa nyaman terjun sebagai pengusaha, maka kita akan juga diberikan sebuah kenyamanan. Ternyata jadi pengusaha itu enak dan bisa menghasilkan banyak uang dalam bisnis. Nah, yang ketiga di sini adalah kerja sampingan atau iseng. Mungkin di sini hampir sama dengan sengaja turun menjadi pengusaha, ya. Jadi penjelasannya tidak terlalu banyak, sedikit. Yang selanjutnya itu coba-coba. Nah, dalam mendirikan usaha itu kadang coba-coba itu diperlukan. Karena ketika kita tidak mencoba-coba terlebih dahulu dan hanya merencanakan seperti ini, namun tidak langsung praktek ke dalamnya, maka kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya, yang kelima, yaitu adalah terpaksa. Ini juga
tidak baik ketika kita mendirikan usaha namun secara terpaksa. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh dan berdoa serta memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa bersaing di dalam bisnis, maka kita akan diberikan rasa nyaman sehingga kita bisa meneruskan di bisnis tersebut. Selanjutnya di sini ada pengembangan produk atau jasa. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan itu beroperasi. Pembiayaan yang dalam arti sempit, pembiayaan itu dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Di sini dalam artian pengembangan produk jasa ada 5 cara. Yang pertama yaitu dengan menciptakan ide, memilih ide, mengevaluasi ide, melakukan pengembangan, dan melakukan komersialisasi. Baiklah, di sini kita masuk di the marketing concept, di mana marketing concept itu adalah konsep itu sendiri merupakan sebuah pendekatan pemasaran yang mengutamakan atau memberikan produk atau layanan jasa yang sesuai bagi pelanggan. Karena dalam konsep ini terpenuhinya kepuasan konsumen saat menggunakan produk atau layanan kita ini lebih penting dibandingkan dengan kuantitas produk atau layanan jasa yang mampu dicapai oleh perusahaan. Contohnya di sini, ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, kepuasan konsumen itu sangat-sangatlah penting dalam menggunakan produk kita. Dalam artian ketika kita memiliki kualitas suatu barang yang sudah baik, maka akan otomatis respon dari yang menggunakan atau pelanggan tersebut pasti juga akan ikut baik. Beda halnya dengan ketika kita menawarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang hebat dari seorang marketing, namun barang yang kita tawarkan itu merupakan barang yang tidak sebaik yang kita ucapkan. Nah, dengan terpenuhinya kepuasan konsumen yang diinginkan, diharapkan akan mampu membuat konsumen menjadi loyal terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terlebih lagi, konsumen yang terpuaskan akan melakukan promosi word of mouth dengan sendirinya. Maksudnya itu dengan konsumen merasa puas dengan barang yang kita jual atau kita miliki, maka tanpa sadar mereka juga akan mempromosikan kepada teman-teman lainnya atau kepada siapa saja bahwa barang ini bagus, sehingga dia dengan tidak sengaja bisa mempromosi word of mouth dan mempromosikan kepada teman-temannya tanpa kita menyuruhnya. Nah, di sini selain itu terdapat juga marketing mix, di mana marketing mix ini adalah sekumpulan variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan, yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam target pemasaran. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan terakhir, ada 2 tahapan terakhir. Yang pertama yaitu financial plan, di mana financial plan itu sendiri ketika kita memulai suatu bisnis. Saya jelaskan dulu ya. Financial plan atau perencanaan keuangan adalah suatu proses pengelolaan keuangan yang dilakukan secara disiplin, konsisten, dan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maksudnya di sini dalam kita berbisnis, kita yang diketahui sebagai modal utama sebelum melakukan bisnis adalah keuangan. Dimana ketika kita ingin melakukan suatu usaha, tentu dibutuhkan modal. Modal utama itu adalah keuangan. Jika keuangan atau proses pengelolaan yang dilakukan itu bagus, disiplin, konsisten, dan jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan, maka akan lebih mudah ketika kita ingin membangun ataupun bisnis itu telah berjalan. Yang
tahapan terakhir yaitu adalah business plan. Di mana business plan itu merupakan rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha bisnis. Di sini maksudnya itu kita sebelum melakukan sebuah bisnis atau mungkin dengan iseng-iseng dan sudah menjadi sebuah bisnis, maka tindakan selanjutnya adalah membuat business plan. Maksudnya itu membuat sebuah rancangan penyelenggaraan. Kira-kira bisnis itu digunakan untuk apa? Kira-kira berapa pembiayaan, berapa keuntungan, apakah ada kerugian, apakah produk ini bisa laku sampai seterusnya. Seperti itu. Jadinya tentu kita harus memiliki sebuah proses-proses atau tahap-tahap dalam atau ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan bisnis tentunya. Nah, baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Atas segala kekurangan saya meminta maaf. Dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.